Halo Bu Cici dan teman-teman, kita dari kelompok 1 akan presentasikan tentang perception and individual decision making. Anggota kelompok kami adalah Latif, Latifah Rahmi, Siti Miyanti Rahmania, dan Taufik Mahendra Jaya. Nah, ada 7 poin yang akan kita bahas di presentasi kali ini, mulai dari pengertian apa itu persepsi hingga 3 stage model of creativity. Nah, yang pertama, apa sih persepsi itu? Jadi, persepsi itu adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada perceiver, target, dan juga konteks. Perceiver atau pelaku persepsi itu biasanya ya kita ingin mendengar apa yang cuma mau kita dengar dan kita tuh ingin melihat apa yang pengen kita lihat aja. Bukan karena sesuatu itu tuh merupakan kebenaran, tapi karena sesuatu itu sesuai dengan pemikiran kita atau sesuatu itu tuh membuat kita nyaman gitu. Contohnya kalau misalkan orang yang tidak suka mendengarkan lagu, misalkan lagu ya kayak DJ-DJ gitu ya, mungkin persepsi mereka tentang lagu itu apa ya, kayak nggak bagus gitu. Karena ya persepsi orang kan berbeda-beda dan itu dipengaruhi oleh perilaku, motif, interest, experience, dan juga expectation. Nah, selanjutnya ada target. Jadi karakteristik dari target juga mempengaruhi persepsi kita gitu. Karena kita melihat sesuatu itu tidak terpisah dengan background-nya. Kayak misalkan kita mempersepsikan orang Afrika itu hitam ya, karena karena latar belakang mereka di benua Afrika gitu. Jadi kita mempersepsikan bahwa orang Afrika itu berkulit hitam gitu sih. Dan yang ketiga itu konteks atau situasi. Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Nah, misalnya aja ada seorang wanita berjalan di kegelapan. Wanita ini wanita cantik gitu, berjalan di kegelapan. Pasti nggak ada orang yang sadar dong kalau dia cantik. Nah, beda dengan kalau misalkan dia itu berjalan di tempat yang terang, pasti banyak orang yang notice kalau dia itu cantik. Nah, selanjutnya person perception. Jadi, membuat penilaian mengenai orang lain. Nah, dalam memberi penilaian terhadap orang lain itu dijelaskan dengan attribution theory atau teori atribusi, di mana teori itu menjelaskan bahwa kita tuh menjudge people itu berbeda-beda sesuai dengan arti dari perilaku yang kita kaitkan gitu. Kalau misalkan kalian melihat orang tersenyum gitu, kalian mempersepsikan orang itu ramah kah atau kalian nggak suka disenyumin atau annoying gitu kan? Karena persepsi orang berbeda-beda juga. Di sini ada kayak individual behavior, di mana ada distinctiveness, consensus, dan juga konsistensi. Nah, jadi kayak kita itu mengungkapkan si individu ini itu melakukan sesuatu itu dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Nah, menentukan apakah perilaku itu merupakan penyebab eksternal atau internal itu bergantung pada 3 faktor yang tadi, distinctiveness, konsensus, dan juga konsistensi. Nah, yang kedua itu ada distinctiveness atau kekhususan, di mana
seorang individu ini memperlihatkan perilaku yang berlainan di situasi yang berlainan juga. Nah, biasanya kita mempersepsikan ini tuh dipengaruhi oleh faktor eksternal. Terus selanjutnya ada konsensus atau apakah seorang individu ini memperlihatkan perilaku ataukah seorang individu ini memperlihatkan perilaku yang sama dengan situasi yang sama gitu. Jadi kayak menghadapi situasi serupa dengan reaksi yang serupa juga. Nah, biasanya kita mempersepsikan ini ya karena dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalkan contoh kayak orang yang bertempat tinggal jauh dari kantornya itu ya suka telat gitu, dan semua orang yang tinggal jauh dari kantornya juga suka telat. Nah, biasanya ya mungkin kita mempersepsikannya karena macet atau karena jaraknya jauh juga gitu. Nah, terus selanjutnya konsistensi. Jadi konsistensi ini apakah seseorang itu memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu, jadi nggak ada perubahan. Nah, bisa jadi kita menilai si individual behavior ini disebabkan oleh faktor internal. Nah, selanjutnya itu common shortcuts in judging others gitu. Jadi kayak jalan pintas gitu untuk mempersepsikan orang lain. Yang pertama itu ada selective perception, di mana kita itu cenderung untuk menginterpretasikan secara selektif apa yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Terus selanjutnya ada halo effect. Jadi halo effect itu biasanya kita itu cenderung untuk membuat sebuah gambaran umum tentang seorang individu berdasarkan sebuah karakteristiknya. Terus ada contrast effect, di mana contrast effect itu kayak kita memberikan evaluasi terhadap karakteristik dari seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan-perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui, yang mendapat nilai lebih tinggi atau rendah untuk karakteristik yang sama. Terus selanjutnya ada stereotyping, mana stereotyping itu kayak kita tuh menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok di mana ia tergabung. Next. Nah, selanjutnya yaitu specific application of shortcuts in organization. Jadi kayak penerapan persepsi dalam organisasi. Yang pertama wawancara karyawan. Jadi ada beberapa orang yang mempekerjakan karyawan mereka tanpa di-interview gitu. Ya, dan juga bukti menunjukkan bahwa wawancara itu sering membuat penilaian perseptual yang tidak akurat. Kayak apa yang dilihat pas kita interview itu kadang juga berbeda gitu. Terus selanjutnya performance expectation, di mana orang itu cenderung kayak mempersepsikan diri mereka tuh sesuai dengan ekspektasi orang gitu. Jadi kayak walaupun persepsi ini salah gitu, tapi kita tetap mempersepsikan bahwa kita tuh harus sesuai dengan performa expectation-nya orang. Gitu. Terus ada performance evaluation, di mana kayak penilaian kinerja seorang karyawan itu sangat bergantung pada proses perseptual juga. Walaupun penilaian ini tuh bisa objektif, namun banyak yang dievaluasi secara subjektif juga. Nah, ukuran subjektif itu ya berdasarkan pertimbangan, yaitu penilaian pembentuk suatu kesan, kayak melakukan perbandingan mengenai ya gimana kesan karyawan itu, dan juga semua persepsi dari penilai itu akan mempengaruhi hasil penilaian tersebut. Jadi terkadang performance evaluation itu ya dinilai secara subjektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah.
Berikutnya adalah hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Individu membuat keputusan, yaitu pilihan dari satu atau lebih alternatif. Idealnya, pengambilan keputusan merupakan proses yang objektif. Namun, cara pengambilan keputusan dan kualitas dari pilihan seseorang sebagian besar dipengaruhi oleh persepsinya. Pengambilan keputusan individu ini merupakan faktor penting dari perilaku pada semua level di organisasi. Decision making sendiri timbul sebagai bentuk reaksi pada suatu masalah, yaitu adanya perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan kondisi yang real yang terjadi. Nah, pada situasi ini, seseorang diharuskan untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif untuk bertindak. Misalnya, contoh sederhana seperti seseorang yang terbiasa berangkat menggunakan sepeda motor. Namun suatu hari kondisi cuacanya hujan, maka ia akan dihadapkan pada pilihan tetap menggunakan motor untuk berangkat bekerja dengan menggunakan jas hujan, atau berteduh menunggu hujan reda, atau bisa menggunakan alternatif transportasi lainnya. Namun ada kondisi di mana masalah bagi seseorang, tetapi bagi orang lain itu merupakan hal yang memuaskan atau hal yang lumrah. Contohnya, seorang manajer yang melihat penurunan penjualan sebagai masalah serius dan perlu tindakan sesegera mungkin untuk mengatasinya. Namun di sisi lain, rekannya pada divisi yang berbeda juga mengalami penurunan penjualan. Karena sama-sama mengalami penurunan penjualan, rekannya ini menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar dan tidak perlu dirisaukan. Jadi, suatu masalah itu masalah atau bukan, perlu pengambilan keputusan atau tidak, ini merupakan masalah persepsi. Decision making in organization, ada 3 hal yang membangun pengambilan keputusan, yaitu the rational model, bounded rationality, dan intuition. Pertama, the rational model. Kita sering berpikir bahwa pembuat keputusan yang handal adalah yang rasional dan konsisten, serta yang memaksimalkan nilai pada pilihannya dalam batasan-batasan tertentu. Rational decision making model sendiri mengasumsikan bahwa si pengambil keputusan memiliki informasi yang lengkap, mampu mengidentifikasi semua opsi yang relevan dan tidak bias, dan memilih opsi yang memiliki kegunaan atau manfaat yang paling tinggi. Ada 6 tahapan dalam rational decision making model. Pertama, mengartikan atau mendefinisikan masalah yang ada. Kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. 3, mengalokasikan bobot untuk masing-masing kriterianya. Yang keempat, mengembangkan atau membuat alternatif. Yang kelima, mengevaluasi bagaimana alternatif tersebut. Lalu yang terakhir adalah memilih alternatif yang paling baik. Pada realitanya, orang cenderung untuk mengambil atau mencari solusi yang dapat diterima atau masuk akal dibanding solusi yang optimal. Seperti yang diungkapkan oleh ahli, keputusan yang signifikan dibuat berdasarkan judgement, bukan oleh model preskriptif yang telah ditentukan. Lalu berikutnya ada bounded reality, sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan, mengambil fitur penting dari masalah tanpa melihat semua secara kompleks. Alasan banyak orang tidak menggunakan rational decision making model adalah terbatasnya kemampuan memproses informasi yang menjadikan tidak mungkin untuk menggabungkan seluruh informasi penting dalam mengoptimalkan solusi, meskipun informasi tersebut dapat diperoleh atau tersedia. Karena keterbatasan kemampuan pikiran manusia untuk menyelesaikan masalah dengan full rationality, maka cenderung diselesaikan dengan bounded rationality. Lalu bagaimana cara bounded rationality bekerja untuk setiap orang? Setelah mengidentifikasi sebuah masalah, lalu kemudian mencari kriteria dan alternatif, kriterianya sendiri mungkin itu tidak lengkap. Kemudian mengidentifikasi alternatif yang highly visible, yang merepresentasikan kriteria-kriteria yang familiar dan solusinya sudah terbukti benar. Kemudian mulai mereview alternatifnya sampai menemukan satu yang dirasa cukup.
satu alternatif yang dirasa cukup memenuhi level atau tingkatan yang dapat diterima dari performanya itu. Solusi yang dipilih adalah solusi yang ditemukan pertama kali, yang dapat diterima dan mempresentasikan pilihan yang memuaskan, bukan suatu solusi yang optimal seperti di sebelumnya. Yang berikutnya ada intuisi. Intuitive decision making sendiri merupakan sebuah proses bawah sadar yang tercipta dari pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi muncul di luar pikiran sadar, mengandalkan analisis secara keseluruhan, mengaitkan antara potongan-potongan informasi yang berbeda secara cepat dan melibatkan emosi. Meskipun intuisi tidak rasional, namun intuisi itu tidak sepenuhnya salah, karena pengambilan keputusan rasional dan intuisi bisa melengkapi satu dengan lainnya. Ada common bias dan error dalam decision making. Meskipun pengambil keputusan telah melibatkan bounded rationality-nya, tetapi mereka juga membiarkan bias dan error sendiri mempengaruhi judgment-nya. Nah, ada beberapa bias yang akan kita bahas. Yang pertama adalah overconfident bias. Kita cenderung untuk terlalu percaya diri tentang kemampuan kita dan kemampuan orang lain. Biasanya kita tidak aware akan bias ini. Misalnya saat seseorang mengatakan bahwa ia yakin 90% akan sesuatu hal. Namun pada kenyataannya kemungkinan hanya 50% lah hal yang benar dari apa yang dia yakini. Lalu kedua ada anchoring bias, kecenderungan untuk terpaku pada informasi awal namun gagal untuk menyesuaikan dengan informasi-informasi berikutnya. Lalu berikutnya ada confirmation bias, di mana ini merepresentasikan kasus selective perception, yaitu kita hanya mencari informasi-informasi yang menegaskan pilihan kita sebelumnya dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pilihan tersebut. Berikutnya ada availability bias, yaitu kecenderungan untuk mendasari judgment atas ketersediaan informasi. Misalnya, terjadi kecelakaan pesawat. Media akan memberikan informasi-informasi terkait kecelakaan tersebut secara terus-menerus. Nah, berdasarkan informasi dari media tersebut akan mempengaruhi atau membuat seseorang berpikir bahwa untuk naik angkutan udara itu akan lebih berisiko dibandingkan dengan angkutan darat. Seperti itu. Lalu berikutnya ya, ada escalation of commitment, di mana semakin kuatnya komitmen pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya, meskipun sudah ada bukti negatif atas keputusan tersebut. Biasanya takut akan kegagalan membuat bias ini membuat bias cara kita mencari dan mengevaluasi informasi. Makanya seseorang akan cenderung mencari informasi yang mendukung dedikasinya dalam pilihan sebelumnya. Lalu di buku dijelaskan cara untuk mengurangi bias dan error. Untuk meminimalkan upaya dan menghindari trade-off, orang cenderung terlalu bergantung pada pengalaman, suara hati, firasat, dan aturan-aturan praktis. Hal semacam ini dapat merusak rasionalitas. Dalam buku juga dijelaskan ada 4 hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi bias dan error. Pertama dengan berfokus pada tujuan. Tanpa adanya tujuan, kita tidak bisa rasional, karena kita tidak tahu informasi apa yang akan kita butuhkan, mana informasi yang relevan atau tidak, dan kita akan kesulitan untuk memilih alternatif. Akan sangat besar kemungkinan bahwa kita akan menyesali pilihan yang telah kita buat. Karena itu, tujuan yang jelas akan memudahkan kita untuk mengeliminasi opsi-opsi yang tidak sesuai dengan keinginan. Lalu yang kedua, dengan mencari informasi yang dapat menyangkal apa yang sebelumnya telah kita yakini. Salah satu cara yang paling efektif untuk melawan overconfidence dan hal-hal yang telah diyakini sebelumnya adalah dengan mencari informasi yang berlawanan dengan keyakinan dan asumsi kita.
saat mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bahwa keyakinan yang telah kita yakini ini bisa salah, kita telah menguji kecenderungan untuk berpikir bahwa kita lebih hebat dari apa yang kita kira. Lalu yang berikutnya yaitu jangan coba-coba untuk mengartikan sebuah kejadian random. Pikiran seorang manusia itu terlatih untuk mencari hubungan sebab akibat. Saat sesuatu terjadi, kita sering bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Apa alasannya? Nah, saat tidak menemukan alasannya, biasanya orang akan membuat alasan itu seolah ada. Ini yang harus dihindari. Kita harus menerima bahwa ada hal yang memang terjadi di luar kendali manusia. Lalu kita bisa menanyakan pada diri kita, apakah pola kejadian itu memang ada maknanya atau hanya sebuah kebetulan. Karena jangan tiba-tiba mengartikan suatu kebetulan itu untuk terlihat rasional. Seperti halnya kayak cocok logi begitu. Terus yang terakhir adalah menambah opsi. Seberapa banyak pun opsi yang telah diidentifikasi, pilihan akhirnya tetaplah pada opsi terbaik yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, semakin banyak alternatif, semakin berbeda alternatif tersebut, maka akan semakin besar kesempatan untuk kita menemukan opsi yang terbaik. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bias yang umum dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu ada randomness error. Jadi randomness error itu adalah kecenderungan individual untuk percaya bahwa dia itu bisa memprediksikan hasil dari random events, atau dia merasa bahwa random events itu atau hal yang random itu mempengaruhi hasil dari pengambilan keputusan. Contohnya itu kalau di negara-negara barat itu kan ada tahayul bahwa Jumat tanggal 13 atau Friday 13th itu kan hari apes ya, hari sial. Jadi banyak orang yang tidak mau melakukan pengambilan keputusan yang penting pada tanggal tersebut. Padahal kan sebetulnya itu nggak ada hubungannya sama sekali sama pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah risk aversion. Jadi kecenderungan orang untuk memilih hasil yang pasti dibanding sesuatu yang lebih berisiko. Padahal terkadang sesuatu yang lebih berisiko itu lebih worth it. Contohnya kalau di buku itu, misalnya kalau seorang ditawarkan untuk flip coin, misalnya opsi pertama dia dikasih uang $50, atau yang kedua kalau dia mau flip coin itu kan kemungkinannya 50-50 ya. Kalau misalnya dia nebak dengan benar, dia dikasih $200 misalnya. Nah, kalau hitungan matematis itu kan udah jelas bahwa flip coin atau melakukan gambling flip coin lebih menguntungkan ya. Tapi terkadang orang tuh lebih mengambil atau lebih memilih jalan yang aman untuk mengambil $50 aja. Jadi tidak mengambil keputusan secara rasional. Terus selanjutnya adalah hindsight bias. Jadi kecenderungan orang untuk percaya bahwa setelah outcome-nya terjadi, dia merasa bahwa dia tuh udah memprediksikan dengan benar gitu. Padahal sebelum terjadi kan dia nggak tahu nih apa yang bakal terjadi, masih kemungkinan. Seperti itu. Next. Selanjutnya itu tentang hal-hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ada dua aspek, dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah dari faktor individu, dan yang kedua adalah dari faktor constraint organisasi atau penghambat organisasi. Selanjutnya dari aspek individual, yang pertama yang mempengaruhi dari pengambilan keputusan adalah personality. Jadi personality ini sendiri merupakan hal yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kan beda-beda kepribadian orang, beda-beda cara orang mengambil keputusan. Nah, kalau di buku dicontohin bahwa orang yang achievement striving atau orang yang istilahnya ngotot untuk berhasil gitu, dia kan biasanya nggak suka kegagalan ya. Jadi orang tersebut itu cenderung untuk melakukan
escalation of commitment. Jadi seperti misalnya contohnya ada project yang di awal prospeknya bagus, terus misalnya di tengah jalan ternyata prospeknya menurun jelek. Nah, orang yang achievement striving ini cenderung melakukan escalation of commitment atau overcommit. Padahal terkadang hal tersebut tuh bukan alasan yang rasional. Sedangkan sebaliknya, dutiful people atau orang-orang yang patuh lah bisa disebut itu, biasanya dia lebih melihat hal terbaik untuk organisasi. Jadi kalau misalnya memang udah prospeknya udah nggak baik lagi, biasanya dia bakal bisa menahan diri untuk mundur dan tidak melakukan escalation of commitment. Selanjutnya itu tentang gender. Jadi di buku itu dijelasin bahwa sebetulnya gender itu juga mempengaruhi cara orang mengambil keputusan. Nah, pada situasi normal sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan itu karakteristik atau cara mengambil keputusan itu sama. Tapi dalam stressful situation ada kecenderungan bahwa laki-laki itu biasanya jadi lebih egosentrik dan lebih melakukan pengambilan keputusan yang lebih berisiko. Sedangkan perempuan biasanya dalam mengambil keputusan tuh bisa lebih empatik. Ini dalam konteks stressful situation-nya. Seperti itu. Nah, namun demikian, terkadang wanita itu juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisa dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan hal yang lalu, hal yang sekarang dan masa depan, dan cenderung dan ada kecenderungan melakukan overanalyze masalah. Nah, di buku juga dijelasin bahwa di stressful situation atau di stressful workplace, wanita itu cenderung lebih besar kemungkinan depresinya, seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah mental ability. Jadi orang dengan mental ability yang lebih baik, biasanya dia punya kemampuan yang lebih baik untuk memproses informasi dengan lebih cepat, menyelesaikan masalah dengan lebih akurat, dan belajar lebih cepat. Jadi ada kecenderungan orang yang mental ability-nya bagus atau tinggi itu dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Terus selanjutnya perbedaan kultur atau cultural differences. Jadi kultur setiap orang itu juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau di buku itu dijelasin ada beberapa sebetulnya hal yang mempengaruhi dari aspek kultur. Contohnya itu ada sebagian kultur yang dia tuh lebih menekankan untuk problem solving atau penyelesaian masalah, sedangkan ada juga kultur yang budaya yang lebih fokus untuk accepting the situation atau menerima masalah. Gitu. Terus juga selanjutnya contoh lainnya, jadi kalau di Jepang itu kulturnya pengambilan keputusan itu lebih group oriented. Jadi biasanya orang-orang Jepang dalam pengambilan keputusan tuh dia suka mengumpulkan banyak orang gitu, terus dia brainstorming gitu, lebih group oriented secara bersama dibanding dengan Amerika Serikat yang lebih individual. Terus selanjutnya nudging. Jadi maksudnya itu adalah orang tuh terkadang bisa memberikan sugesti untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada constraint atau penghambat dari organisasi. Yang pertama itu adalah dari aspek performance evaluation system. Jadi pengambilan keputusan manajer itu terkadang dipengaruhi berdasarkan atau dipengaruhi oleh kriteria-kriteria bagaimana si manajer tersebut dinilai. Jadi misalnya kalau ada manajer besar atau manajer division manager misalnya yang merasa bahwa anak buahnya ini kerjanya bagus kalau nggak ada informasi negatif nih yang sampai ke dia nih. Jadi yang sampai ke dia positif-positif aja. Jadi manajer yang di bawahnya tuh cenderung lebih berfokus untuk memastikan bahwa informasi negatif tadi nggak sampai nih ke bosnya, dibanding menyelesaikan masalah itu sendiri. Gitu. Terus juga yang kedua, sistem reward juga mempengaruhi. Jadi
Kalau di buku itu contohnya di General Motors, di perusahaan Ford itu pada tahun sekitar 1900-an gitu, pertengahan, terdapat reward system di mana ketika seorang manajer itu melakukan penghindaran risiko atau risk aversion, maka si manajer tersebut bakal lebih bagus nilainya, lebih cepat dipromosi dan dapat bonus. Nah, hal ini menyebabkan hampir semua manajer di perusahaan General Motors itu melakukan risk aversion. Padahal terkadang pengambilan risiko itu kan merupakan keputusan yang lebih rasional. Kalau misalnya pengambilan risiko tersebut istilahnya worth it lah. Seperti itu. Terus aspek selanjutnya yang mempengaruhi adalah formal regulation. Jadi terkadang ada regulasi formal yang terlalu berbelit-belit yang menyebabkan pengambilan keputusan opsinya itu jadi terbatas gitu, karena ada regulasi. Terus selanjutnya ada constraint terkait dengan sistem waktu. Jadi terkadang ketika satu manajer di sistem kerjanya misalnya dikasih deadline untuk ngerjain atau ngirim laporan setiap bulanan atau mingguan, misalnya itu juga bisa jadi dapat menyebabkan error atau bias dalam pengambilan keputusan, karena terkadang belum cukup nih, jadi keputusan yang diambil tuh kadang belum cukup matang karena waktunya terbatas gitu. Terus selanjutnya adalah historical precedent. Jadi di buku itu dijelasin kalau keputusan-keputusan yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil yang lalu-lalu itu seperti menghantui pengambilan keputusan yang sekarang. Jadi seolah-olah kalau kita mau mengambil keputusan yang jauh berbeda tuh agak susah gitu. Kita mau melakukan perubahan tuh agak susah kalau beda dengan yang pengambilan keputusan yang lalu-lalu. Terus selanjutnya adalah terkait dengan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, aspek pertama itu adalah 3 kriteria pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama itu adalah utilitarianisme. Nah, maksudnya adalah bagaimana pengambilan keputusan tersebut diambil untuk kepentingan bersama atau untuk kepentingan terbaik. Nah, hal ini jadi masalah karena terkadang nggak ada kepentingan yang baik gitu. Maksudnya kadang seorang manajer dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang serba salah atau ethical dilemma. Nah, bagaimana manajer tersebut dapat memilih mana keputusan yang lebih baik. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah terkait dengan kebebasan yang dasar dan privilege atau hak-hak dasar kayak gitu. Jadi maksudnya adalah penekanan terhadap hak dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu harus menghargai hak-hak dasar atau hak asasi manusia, kayak misalnya terkait dengan privacy, terus terkait dengan kebebasan berbicara, dan terkait dengan istilahnya pemrosesan hukum itu diproses secara adil. Terus yang ketiga adalah memastikan terjadinya keadilan. Jadi keadilan di sini bukan cuma dalam aspek hukum doang, tapi juga dalam aspek pemberian hak dan kewajiban. Jadi dalam memberikan tanggung jawab dan haknya itu sesuai proporsinya dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan misalnya gender atau latar belakang suku atau sebagainya, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, melanjutkan presentasi dari Alam terkait etika dalam pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan itu tentu kan ada etikanya. Terus bagaimana sih kalau kita berbohong dalam pengambilan keputusan? Maksudnya bukan berbohong, ada kebohongan ketika ada pengambilan keputusan. Nah, terkait berbohong ini gimana ya? Ya kita namanya manusia sih, siapa sih yang nggak pernah berbohong gitu dalam seumur hidupnya gitu. Nah, jadi dalam perbuatan bohong dalam sebuah pengambilan keputusan itu
akan berakibat fatal nantinya kepada pengambilan keputusan itu. Entah itu kita bisa mendeteksi sebuah kebohongan tersebut ataupun tidak, pasti akan berakibat fatal. Soalnya kenapa dalam pengambilan keputusan kan kita memerlukan data-data yang akurat kan supaya kita nggak salah mengambil keputusan gitu loh. Nah, lalu gimana sih supaya kita dalam sebuah organisasi itu kita dapat mengurangi sebuah adanya kebohongan gitu di organisasi. Nah, hal yang paling optimal ya kita membuat sebuah lingkungan yang bisa mengurangi adanya kebohongan tersebut. Ya entah itu gimana caranya akan saya jelaskan di selanjutnya, yaitu hal yang pertama bisa membuat sebuah organisasi itu bisa meminimalisir adanya kebohongan, yaitu yang pertama ya dari kita sendiri. Ya kita harus jangan berbohong lah pada diri sendiri. Nah, rata-rata kan manusia itu beranggapan bahwa dirinya itu berbohong, tapi mereka beranggapan bahwa mereka itu berbohongnya itu lebih sedikit ketimbang orang lain gitu. Jadi kayak menganggap dirinya, iya sih saya berbohong tapi bohongnya nggak sebanyak orang lain gitu. Nah, yang pertama kita lakukan ya kita harus menerima bahwa kita itu berbohong dengan orang lain tuh nggak bisa diukur secara akurat. Soalnya kan walaupun ada orang yang mengaku berbohong, kan kita nggak tahu pernah berbohong, kita kan nggak tahu apakah itu udah semua kebohongan yang dia pernah perbuat atau enggak, kita kan nggak akan pernah tahu itu kan. Hanya dirinya sendiri yang tahu kan, yang di atas. Nah, jadi ya yang pertama kita harus jangan denial lah kalau kita itu berbohong tuh. Jadi kita sering berbohong gitulah. Terus yang kedua, cara membuat supaya organisasi itu mengurangi kebohongan adanya kebohongan. Yang pertama yaitu kita percaya akan data informasi seseorang, akan tapi kita harus memverifikasinya. Jadi ya kalau ada kita meminta informasi kepada orang supaya dijawab secara jujur, ya kita percaya dulu. Ya udah, oke, kita catat nih, akan tetapi kita harus cross check kan ke kenyataannya gimana gitu loh. Jadi nah, kenapa sih orang berbohong kan ya terus berbohong itu rata-rata mereka kan gara-gara nggak ketahuan aja kan. Kalau ketahuan kan mereka jadinya takut kan akan berbohong. Jadinya kalau kita sering memverifikasi sebuah informasi yang diberikan oleh seseorang, ya dia otomatis rata-rata mereka akan berpikir ulang lah kalau mau berbohong kepada kita gitu. Terus yang ketiga yang bisa membuat sebuah organisasi itu mengurangi adanya kebohongan, ya kita berikan reward and punishment aja kepada orang yang berbohong. Jadi kita ngasih insentif lah kepada orang-orang yang jujur dalam memberikan informasi, dan kita memberikan hukuman lah kepada orang-orang yang memberikan informasi yang salah atau yang berbohong gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait kreativitas, terus pengambilan keputusan secara kreatif dan inovasi di sebuah organisasi. Nah, di materi kali ini yang akan kita bahas terkait 3 tahap model kreativitas di dalam sebuah organisasi. Nah, 3 tahap itu apa saja? Yang pertama itu adanya perilaku
sebuah kreativitas di organisasi, yaitu pertama ya harus ada penyebabnya kan, apa kok bisa ada sebuah kreativitas itu muncul. Terus yang kedua ya kreativitas proses kreativitas itu dibentuk itu sendiri bagaimana. Terus yang ketiga terkait outcome dari kreativitas itu sendiri atau bisa disebut sebagai innovation. Nah, untuk penyebabnya itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu creative potential dan creative environment. Nah, untuk proses kreativitasnya itu ada 4 tahap. Yang pertama itu problem formulation, yang kedua information gathering, yang ketiga idea generation, yang keempat idea evaluation. Nah, untuk yang tahap terakhir ini creative outcome atau yang disebut inovasi. Sebuah ide kreatif itu bisa disebut inovasi kalau ada 2 syarat, yaitu merupakan suatu hal yang baru dan berguna. Itu aja. Oke, lanjut. Yang pertama terkait penyebab dari kreativitas itu sendiri. Nah, tadi disebutkan penyebabnya itu ada 2 jenis, yaitu creative potential dan creative environment. Untuk terkait creative potential ini ada 4 potensial yang sumber potensial dari sebuah kreativitas itu. Yang pertama itu intelligence. Jadi sebuah ide kreatif itu rata-rata muncul dari orang yang pintar lah. Jadi orang-orang pintar itu yang mempunyai intelligence yang tinggi, mereka itu lebih lebih kreatif biasanya karena mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas kan rata-rata, dan mereka rata-rata haus akan pengetahuan yang baru gitu. Jadi ya dengan memanfaatkan pengetahuan mereka ya mereka bisa memunculkan ide-ide kreatif yang baru gitu. Terus yang kedua adalah personality. Nah, korelasinya kreativitas dan personality itu jadi beberapa personality itu bisa jenis personality itu bisa orang yang mempunyai personality tertentu itu bisa memunculkan sebuah ide kreatif gitu. Nah, kalau kemarin kan kita bahas terkait the big five personality kan di pertemuan kemarin. Nah, salah satunya itu salah satu trait-nya itu kan yang openness to experience. Nah, yang personality orang yang openness to experience-nya tinggi itu rata-rata mereka lebih kreatif karena ya mereka kan terbuka terhadap sebuah pengalaman yang baru kan. Jadinya ya mereka rata-rata nggak akan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadinya otomatis kan orang-orang yang sering suka mencoba hal baru itu kreatif lah istilahnya. Nah, selain orang-orang yang terbuka terhadap pengalaman baru, kreativitas bisa muncul dari orang-orang yang punya personality yang yang percaya diri, terus yang proaktif, tuh. Dan orang-orang yang berani mengambil risiko dan lain sebagainya. Nah, terkait personality ini kan gimana ya, ada sebutan itu ya, orang-orang kreatif yang disebut mad genius. Nah, itu ada riset ya, orang-orang yang mempunyai mental illness itu mereka rata-rata orang-orang yang kreatif gitu. Contohnya ya kayak John Nash itu yang punya punya teori Nash equilibrium itu loh, lanjutan dari game teori apa namanya? Saya nggak terlalu paham secara detail sih, jadi penjelasan lebih lanjut terkait game teori yaitu Nash equilibrium. Contoh yang lain. Akan tapi orang-orang yang nggak mempunyai mental illness tetap bisa ya nggak enak banget yang namanya mental illness, nggak mempunyai. Jadi orang-orang yang normal itu bisa tetap kreatif kok kalau mereka itu dalam suatu grup gitu. Terus sumber kreativitas
yang lain yaitu adalah expertise atau apa namanya, pengalaman yang bagus ya bahasa Indonesianya, ya expertise lah. Nah, jadi apa namanya, expertise itu merupakan hal yang dasar dari sebuah kreativitas. Nah, jadi kita nggak akan pernah mikir lah kalau seorang yang kreatif di bidang software engineer, jadi orang yang kreatif di bidang membuat aplikasi-aplikasi di komputer itu, kita nggak akan pernah mikir kalau orang itu nggak bisa pemrograman gitu, nggak paham pemrograman. Jadinya orang-orang yang expert itu kan rata-rata mereka mempunyai pengetahuan dan skill yang banyak kan di bidang tersebut. Jadi dengan modal tersebut orang-orang itu kan berpikirlah supaya bisa mengembangkan sesuatu hal yang baru dan bermanfaat nantinya gitu. Terus sumber sebuah kreativitas itu yang terakhir adalah terkait etika. Jadi orang-orang yang kreatif itu gimana ya bilangnya, orang-orang yang kalau nggak beretika terlalu ini banget ya, orang-orang yang suka rule breaking lah, jadi orang-orang yang suka melanggar sebuah peraturan gitu. Rata-rata mereka kreatif. Kenapa? Ya karena mereka itu nggak mau, orang-orang yang kreatif itu rata-rata nggak mau dikekang. Jadi mereka itu biasanya memikirkan banyak cara supaya bisa membypass sebuah peraturan gitu. Contohnya, ini contoh jelek aja sih, ya kayak maling kan, mereka kan pasti kalau mau menjarah sebuah tempat kan mereka pasti berpikir kreatif, tapi kreatif yang jelek ya itu. Jadi rata-rata orang yang kreatif itu orang-orang yang bisa ingin mengakali sebuah peraturan. Jadi bisa melanggar sebuah peraturan akan tapi tidak mendapat hukuman, itu rata-rata mereka kreatif. Jadi dari segi etika itu rata-rata orang kreatif ya nggak disebut nggak beretika sih. Ya orang-orang yang istilahnya agak nakal lah. Tapi nggak selamanya nakal itu kan negatif kan. Itu bisa positif juga. Terus penyebab dari kreativitas yang kedua itu yaitu lingkungan yang kreatif. Nah, dalam membangun sebuah lingkungan yang kreatif, jadi ide kreatif itu muncul ketika sebuah lingkungannya itu mendukung untuk muncul sebuah kreativitas itu. Jadi dalam organisasi sebuah tim yang mempunyai anggota banyak berbeda background itu, jika mereka saling bertukar informasi, mereka bisa memunculkan sebuah ide kreatif yang baru. Soalnya kan dengan informasi-informasi yang baru itu mereka bisa saja menemukan ide-ide yang baru gitu. Terus kalau ada sebuah tim yang mempunyai background yang sama, sebuah ide kreatif itu biasanya jarang muncul. Ide kreatif itu muncul biasanya hanya dalam sebuah dalam sebuah nggak tema sih. Jadi yang tim yang mempunyai anggota background yang sama itu ya rata-rata ide kreatifnya ya terkait dengan background dari anggota tim tersebut yang sejenis itu. Nah, selain dari komposisi tim, terkadang sebuah dalam membangun sebuah lingkungan yang kreatif itu kita harus terbuka. Nah, terkadang kan ketika ada seorang pegawai baru itu rata-rata mereka itu banyaklah ide-ide kreatif yang baru, soalnya kan mereka rata-rata orangnya yang masih muda, terus tahu keadaan sekarang, terus
tiba-tiba punya ide aja untuk memecahkan sebuah masalah atau membuat ide supaya sebuah pekerjaan itu jadi lebih efisien dan efektif gitu. Jadi sebuah organisasi itu harus open lah terhadap ide-ide yang baru, walaupun itu berasal dari seorang pegawai yang baru. Nah, selain hal tersebut yang bisa membuat sebuah lingkungan itu menjadi bisa memunculkan ide kreatif, yaitu kita menempatkan orang-orang yang nggak suka perubahan. Nah, rata-rata orang-orang yang nggak suka perubahan kan mereka ya jarang kreatif lah, maksudnya ya udah nerima apa adanya di situ. Jadi ya kalau ada perubahan mereka rata-rata menolak. Kan sebuah ide kreatif itu kan pasti akan merubah sesuatu yang ada kan. Jadinya ya cara supaya mereka nggak terlalu resisten ya yang pertama, yang nggak terlalu resisten atau malah bisa jadi kreatif itu ya kita tempatkan mereka ini bareng dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang lebih mendukung terhadap perubahan. Ya mungkin saja kalau kita tempatkan di sana ya dia bisa berubah lah stance-nya terkait perubahan gitu. Oke, selanjutnya adalah terkait perilaku kreativitas itu sendiri. Nah, di stage kedua yaitu perilaku kreatif itu sendiri. Nah, di stage ini ada 4 tahapan. Nah, yang pertama itu problem formulation. Jadi sebuah ide kreatif itu nggak muncul kalau kita nggak ada sebuah masalah gitu. Ya, kok bilangnya masalah sih. Jadi sebuah ide kreatif kan muncul ketika ada permasalahan dan ketika ada sebuah kesempatan yang bisa membuat sebuah pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan efisiennya. Yang pertama proses yang pertama dalam kreativitas itu ya kita temukan dulu lah apakah ada masalah atau kesempatan yang bisa kita kita lakukan untuk memperbaiki sesuatu yang udah ada gitu. Terus untuk tahap kedua yaitu pencarian informasi. Nah, ketika ada sebuah masalah ya untuk dalam proses kreatif ini ya kita carilah data-data yang berhubungan dengan masalah atau opportunity atau kesempatan untuk perbaikan itu yang berhubungan dengan keduanya itu gitu. Ya, kalau bisa mencari informasinya ya selengkap mungkin lah supaya di proses selanjutnya bisa lebih akurat. Nah, untuk di tahap ketiga yaitu kita mencari solusi untuk permasalahan itu. Nah, solusinya itu kita buat harus berdasarkan data-data yang sudah kita kumpulkan. Jadi di tahap sebelumnya kan kita mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kan. Jadinya dalam mencari solusinya ya kita cari nih apa sih yang menyebabkan, terus gimana baiknya dan sebagainya. Nah, setelah solusinya dipropose ya kita evaluasi kembali lah ide atau solusi yang muncul di tahap itu. Di tahap selanjutnya yaitu evaluasi dari sebuah ide atau kreativitas. Jadi ya kita evaluasi apakah solusi ini yang terbaik atau bukan. Nah, itu. Terus kalau udah ketemu yang terbaik kita coba implementasikan begitu. Nah, untuk tahap yang terakhir terkait proses kreativitas di dalam sebuah organisasi yaitu munculnya inovasi. Nah, inovasi ini merupakan outcome dari kreativitas itu. Jadi ketika sebuah ide kreatif itu muncul dan diimplementasikan pasti keluar itunya kan, hasilnya kan. Jadinya ya itu jadi sebuah hasil yang dihasilkan dari sebuah ide kreatif itu ya maka akan disebut inovasi. Nah, sebuah ide kreatif
bisa disebut inovasi itu ada 2 syarat, yaitu ide itu merupakan sesuatu hal yang baru dan berguna gitu. Nah, terus siapa sih yang menilai itu berguna atau enggak? Berguna atau enggak, terus itu hal yang baru apa enggak? Ya kita kalau terkait hal yang baru apa enggak ya kita tinggal lihat aja. Maksudnya apa yang ada itu apakah ide itu udah sama dengan apa yang ada atau enggak gitu. Nah, kalau untuk kegunaan ini kita bisa nilai dari 2 cara. Yang pertama ya ketika diimplementasikan itu jalan apa enggak. Nah, kalau jalan ya berarti berguna dong. Terus yang kedua itu bisa dinilai berguna itu kalau para stakeholder itu nggak beranggapan sih. Jadi menganggap sebuah ide itu berguna. Jadilah sebuah inovasi yang baru. Kenapa kok nunggu stakeholder bilang berguna? Ya terkadang kan sebuah ide kan nggak akan jalan kalau stakeholdernya bilang enggak kan. Jadinya ya kalau nggak dilaksanakan nggak akan berguna dong gitu. Nah, dalam inovasi ini terkadang sebuah ide itu nggak akan jadi inovasi gara-gara organisasinya itu sendiri. Kenapa? Karena namanya juga ide kan sesuatu hal yang baru. Nah, sesuatu hal yang baru itu pasti akan memunculkan sebuah ketidakpastian. Nah, terkadang organisasi itu takut akan hal itu. Jadinya ya ide hanya jadi sekedar ide tanpa ada implementasinya gitu. Nah, terus cara supaya ide itu bisa jadi sebuah inovasi? Yang pertama yang harus kita lakukan ya kita komunikasikanlah terkait ide tersebut kepada pelaksananya, entah itu melalui tulisan, melalui motivasi, melalui pimpinan dan sebagainya gitu. Jadinya dengan komunikasi tersebut para pelaksananya ya bisa melakukan ide yang ada itu supaya ide tersebut bisa terlaksanakan dan kita tahu ide tersebut berguna atau enggak gitu, berguna dengan baik atau enggak. Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti silakan di kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.